Bitcoin kembali menyentuh level 28.000. Harga ini merupakan level cluster semenjak level support di bulan Mei 2022 di break. Warga YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Video kali ini kita bakal membahas tentang pergerakan Bitcoin based on price action. Kemudian kita bakal ngelihat data dan kemungkinan apa yang bakalan keluar saat FOMC mendatang. Dan buat kamu yang baru ketemu channel ini, feel free untuk subscribe dulu di bawah. Tekan tombol like-nya jika video ini bermanfaat. Channel YouTube Cuan Terus membahas tentang seputar tips and trick trading cryptocurrency dan forex. Kita masuk ke videonya sekarang. Semuanya kita udah masuk ke dalam layar. Jadi beberapa opsi kemarin yang sudah kita berikan yang benar adalah ya buy breakout ketika 25.200. Benar, apa yang kita warning sebelumnya di mana harga level 26.000 itu sempat jadi current top, kemudian dia koreksi. Cuman current supportnya di level 24.000 itu masih menahan harga Bitcoin. Sehingga waktu hari Kamis atau Jumat sampai weekend harga Bitcoin masih mengalami kenaikan sampai 18,66%. Nah, di video kali ini kita bakalan update pergerakan dari Bitcoin based on price action. Kemudian juga kita melihat bahwasanya pergerakan weekly chart ini sangat-sangat menarik teman-teman. Di mana harga Bitcoin sendiri itu udah breakout dari level monthly resistennya 25.200 dan close-nya juga bullish engulfing. Namun pada tanggal 22 Maret nanti itu bakalan ada yang namanya FOMC meeting dan pengumuman Federal Funds Rate juga, teman-teman. FOMC meeting bakal dilaksanakan beberapa hari lagi, teman-teman. Kurang lebih 2 hari 14 jam, tepatnya pada tanggal 23 Maret jam 1 dini hari WIB. Nah, FOMC kali ini itu cukup penting dan cukup dinanti-nantikan oleh para investor maupun traders, di mana eventnya mulai dari Federal Reserve bakal mengumumkan economic projection, mulai terminal rate, dot plot baru, dan kemungkinan ekonomi Amerika atau US itu bagaimana ke depannya. Kemudian bakal mengeluarkan FOMC statement. Mungkin ini terkait dengan bank run yang ada di beberapa bank yang ada di Amerika, mulai dari Silicon Bank Valley. Kemudian ada beberapa juga yang udah mengajukan bankrupt. Dan Federal Reserve juga udah mulai memasukkan 300 billion US dollar kepada balance sheet mereka kembali, which is ini paling tinggi semenjak year to date ya, bulan Januari tanggal 3 kemarin. Kemudian itu dia bakal mengeluarkan Federal Funds Rate, di mana BPS-nya atau kenaikan berdasarkan projection itu di 25 BPS. Ini vote-nya kurang lebih 60,5%. Namun ada chance 39,5% di mana tidak ada kenaikan. Selanjutnya itu bakal ada FOMC press conference kembali. Ini yang paling genting dan paling ditunggu-tunggu sih sebetulnya. Kedepannya Federal Reserve itu bakal ngapain sih gitu ya. So, sebenarnya kalau kita ngelihat Federal Funds Rate sekarang, itu kurang lebih ada di 4,75 this week ya. Ini diupdate pada tanggal 14 bulan Maret 2023. Dan kalau kita ngelihat data yang dikeluarkan The Federal Reserve bulan Desember, mayoritas anggota Federal Reserve itu memperkirakan di tahun 2023 kenaikan Federal Funds Rate itu ada di 5,125. Namun, pada FOMC meeting tanggal 22 Maret mendatang, itu bakalan revote kembali teman-teman. Apakah itu bakalan ada kenaikan maupun penurunan? Jika ada kenaikan mungkin di 5,5 yang diprediksikan beberapa ekonom dan analis, ya kemungkinan besar berarti Federal Reserve masih hawkish dan ya market masih bakalan gonjang-gancing teman-teman, uncertainty dan tidak memberikan decision yang tepat juga nantinya. Kalau ternyata Federal Reserve tidak menaikkan dot plot baru, dia masih bakalan stay di level 5,125, ya berarti market bakalan terbang tinggi up only. Dan beberapa hari ke belakang atau pekan belakang sebetulnya mulai ada narasi bahwasanya interest rate itu sudah tidak dinaikkan, di mana sekarang vote-nya kurang lebih 39,5. Apalagi kalau ini terjadi tidak ada kenaikan suku bunga, ya kemungkinan besar market bakalan recovery secepatnya. Apalagi
Federal Reserve seperti yang kalian tahu beberapa hari ke belakang itu sudah memasukkan 300 billion US dollar terhadap balance sheet-nya kembali. Cuman menurut saya ini bukan printing money yang dikhususkan untuk kayak duit murah dibagi-bagikan ke masyarakat dan dibagi-bagikan ke market, melainkan ini printing money yang dikhususkan untuk menyelamatkan bank-bank yang ada di US dan mengembalikan kepercayaan masyarakat US terhadap bank system yang ada di US itu sendiri. Jadi menurut saya efeknya itu bakalan sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada COVID 2020, di mana Federal Reserve emang printing money dan emang itu duit murah gitu loh, dibagikan secara gratis kepada beberapa warga yang ada di US dan di market sendiri. Liquidity melimpah, duit banyak, makanya market cenderung naik ke atas. Nah, makanya FOMC tanggal 22 Maret ini cukup penting untuk dinantikan dan dilihat apa keputusan yang bakal dikeluarkan oleh Federal Reserve itu sendiri. Teman-teman, move on dari data FOMC dan lain sebagainya, kita masuk ke dalam informasi penting nih dari Binance, di mana finally Binance mengeluarkan launchpad baru yaitu Space ID. Jadi teman-teman yang memiliki BNB itu dapat berkomitmen dan nanti bakalan di-counting teman-teman untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah sebelum harganya launching di market SEC atau market Binance itu sendiri. Harga penjualannya kalau kalian mengikuti launchpad ini kurang lebih ada di 0,025. Biasanya launchpad ini bakalan instant gains, di mana kalian mendapatkan ratusan atau ribuan dolar secara cepat banget karena ini dapat harga pre-sale gitu ya, harga yang jauh lebih murah daripada harga publik. Kalau di saham sendiri itu IPO ya. Nah, buat kalian yang belum memiliki account Binance, feel free untuk daftar dengan menggunakan kode cuan terus, di mana kalian bakal mendapatkan commission kickback trade fee atau diskon 20% fee seumur hidup. Linknya, launchpad dan daftarnya itu bakalan ada di description teman-teman. Kita masuk ke dalam chart Bitcoin saat ini. Teman-teman, kita udah masuk ke dalam trading view dan Bitcoin chart ya. Wah, ini berantakan banget, jadi kita cari chart yang lagi bersih aja. Jadi, sebetulnya Bitcoin saat ini udah membreakout ya level monthly resistennya, di mana level ini level tertinggi semenjak bulan Agustus 2022 sampai akhirnya baru di breakout kembali kurang lebih 13 Maret 2023. Perjalanannya itu kurang lebih harganya 217 hari sampai akhirnya di breakout. Dan level ini merupakan area yang sangat penting teman-teman, dimana kalau kalian tahu sendiri ini merupakan area support become resistant. Area level 28.000 ini adalah level yang sangat penting. Apakah emang Bitcoin bakalan breakout kembali atau dia bakalan reject sampai ke bawah baru melanjutkan kenaikan ya? Sebetulnya, kalau kita melihat berdasarkan weekly chart aja teman-teman, harga Bitcoin saat ini merupakan area yang sangat menarik, di mana konfirmasi bullishnya sudah nyata dan terbukti teman-teman. Yang pertama, harga Bitcoin itu sudah breakout dari monthly resistennya, which is di level 25.200. Kemudian, weekly candlestick kemarin itu hammer candlestick, which is in hammer reversal, dan di close dengan bullish engulfing. Nah, kalau kita melihat sendiri teman-teman, area sini merupakan area golden ratio, which is ini potensi wave 2 ya. Dan Bitcoin saat ini sedang berada antara dia bakal membuat wave C di bigger time frame ataupun wave 3 yang lebih tinggi sesuai dengan update dari chart yang sebelumnya teman-teman. Dimana kalau kita melihat sendiri target C-nya itu kurang lebih probabilitasnya ada di 28.745 sampai 29.294, atau kalau emang ini bullish banget teman-teman itu bakalan di 34.421 sampai 35.332. Jadi itu adalah target Bitcoin itu sendiri. Namun pertanyaannya, apakah ada opportunity untuk kita melakukan pembelian Bitcoin di harga saat ini? Kalau menurut saya teman-teman, harga saat ini atau hari ini ya, sebelum data FOMC keluar, itu kita masih bisa dibilang tricky lah. Antara kalau emang ini clearly breakout, cuman kita masih menantikan keputusan dari Federal Reserve. Apakah emang dia dovish dan dia gak bakal menaikkan interest rate untuk beberapa pertemuan mendatang? Kalau emang iya, ya berarti inflation bakalan naik terus-menerus nih. Stopnya di 6%,
harapan Federal Reserve bakalan di 2%, kayaknya bakal pupus lah sudah, karena bakal recover ekonomi terlebih dahulu, dan one day dia bakalan agresif atau hawkish kembali. Nah, kalau emang dia udah dovish, tidak ada kenaikan, atau at least lah dia tidak meningkatkan terminal rate baru, ya harga Bitcoin kemungkinan besar bakalan naik terus menerus. Minimal banget gue rasa di 32 itu pasti bakalan dapat, baru bakal mengalami koreksi terlebih dahulu. Cuman kalau kita ngelihat short termnya sendiri teman-teman, sebetulnya saya udah update di Telegram cuan terus. Kalau kalian mau gabung, linknya nanti ada di description ya, atau t.me/crypto cuan terus. Dimana sebetulnya saya pribadi saat ini udah nggak megang Bitcoin sepenuhnya gitu loh. Jadi mostly in cash karena udah saya TP di level 28.186. Ya, tidak benar-benar pucuk, dimana kalau kita lihat sendiri harga pucuknya saat ini di 28.390. Jadi posisi Bitcoin saya saat ini itu cuman kayak ambil modalnya aja gitu loh. Baru sisa beberapa profitnya aja yang masih disimpan dan di compounding. Nah, plan yang saya miliki ya teman-teman, ini kalau kalian mau mengikuti, make sure memiliki analisa sendiri. Plan yang saya inginkan atau yang saya miliki adalah ngelihat harga ya minimal banget nanti di RBS price ini atau resistance become support ini. Apakah di 24.022 dia bakalan valid gitu teman-teman. Valid dia as support, kemudian dia naik, nggak head and shoulders, melainkan kenaikan. Ya mungkin saya bakalan beli di sana, atau kalau emang dikasih visit 25.200 kembali nantinya, dan clue dari FOMC itu dovish, ya saya bakalan beli masuk lagi. At least kita masih dapatkan diskon. Nah, untuk saat ini, to be honest, saya pribadi masih wait and see untuk di Bitcoin sendiri, karena ya keadaannya masih terlalu mahal. Harganya saat ini premium, teman-teman. Kalau melihat weekly chart sebetulnya bagus. Cuman harga Bitcoin saat ini itu di cluster support resisten, teman-teman. Kalau kalian lihat sendiri di sini, area sini adalah area support become resistant. Beberapa kali, mulai dari Januari 2021, kemudian Mei, dan Mei kembali 2022, Mei 2021, Mei 2022, dan sekarang Maret 2023 dia baru di retest. Kalau emang ini di breakout secara kuat, ya worth it untuk buy. Cuman kalau enggak, ya kita masih ngelihat penurunan ke depannya, atau at least kepastian dari FOMC meeting ke depannya gitu ya. Mungkin itu aja update yang dapat saya berikan teman-teman. Jadi saat ini udah harusnya kalian bisa menikmati profit. Saya pribadi yang di level 19778 itu mostly udah close semuanya di level sini. Semoga analisa saya tidak salah dan saya dapat diberikan diskon terlebih dahulu. Kalaupun nanti analisa saya salah gitu ya, dan ternyata FOMC meeting itu dovish, ya saya mungkin bakalan HK kembali Bitcoin, gak peduli harganya berapa, as long dia masih di level di bawah 30.000, gue rasa masih good deals untuk kita beli sampai rate kenaikan baru atau mungkin new ATH. Itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada kayak pertanyaan, kemudian pendapat lain, feel free untuk komen dulu di bawah teman-teman. Kita bisa diskusi di sana, nanti saya bakalan jawab satu persatu, dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.